Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kece yang satu ini, ASN Channel. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berkarya dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang seputar seleksi CPNS tahun 2024, yang mana seleksi CPNS bisa dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Wow, ini momentum untuk kita agar bisa lulus CPNS tahun ini. Karena seleksinya bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya. 3 kali dalam setahun. Ini peluang besar buat kita supaya saya doakan supaya kita semua bisa lulus CPNS tahun ini. Amin. Tapi sebelum membahas materinya, ada baiknya follow, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian di manapun Anda berada, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan selalu update info terbaru mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Dikutip dari CNBC.com pada tanggal 20 Maret 2024 dengan judul CASN 2024 diadakan 3 kali dalam setahun. Peserta hanya bisa ikut 1 kali. Waduh, ternyata cuma bisa ikut 1 kali, pemirsa. Tapi kenapa kok diadakan 3 kali setahun? Coba kita baca lagi. PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2024 akan dibuka sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Namun, waduh, namun apa ini? Namun peserta CASN hanya bisa ikut 1 kali sepanjang tahun pelaksanaan. Kenapa bisa gitu? Kenapa harus 3 kali? Tapi kenapa aturannya 3 kali tapi cuma bisa ikut 1 kali? Kita lanjut bacanya ya, coba. Nggak boleh kalau itu maksudnya tahap pertama. Kalau tahap pertama nggak lulus, terus daftar di tahap selanjutnya, itu nggak boleh. Kata Haryomu di kantor Kementerian Kominfo Jakarta dikutip Kamis 23/24/2024. Pada tahun ini, Haryomu mengatakan CASN akan dilaksanakan 3 kali tahun ini, yakni seleksi CPNS di sekolah kedinasan pada bulan April, CPNS dan P3K di instansi pusat pada bulan Juni, kemudian CPNS dan P3K di instansi pemerintah daerah pada bulan September. Oh, ternyata itu 3 kali sehari ternyata berbeda, saudara. Berbeda. Kalau yang pertama itu, periode pertama itu untuk CPNS Sekdin, sekolah kedinasan Sekdin. Periode kedua itu untuk CPNS dan P3K pusat, instansi pusat. Periode ketiga itu CPNS dan P3K.
instansi daerah. Berbeda-berbeda ternyata. Jadi kita harus pilih salah satu, kita mau ikut sekolah kedinasan, atau kita mau daftar CPNS dan P3K di instansi pusat, atau kita mau daftar CPNS dan P3K di instansi daerah. Kalau kita mau daftar sekolah kedinasan itu di bulan April, kalau kita mau daftar CPNS dan P3K di instansi pusat itu pada bulan Juni, kalau kita mau daftar CPNS dan P3K di instansi daerah itu di bulan September ternyata. Sudah jelas pemirsa, ternyata tidak bisa ikut tiga-tiganya. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, setelah saya lihat, saya berusaha merangkum semuanya, jadi saya buatkan ringkasannya. Jadi, tahap pertama seleksi administrasi, pengumuman dan seleksi administrasi itu pada periode pertama di bulan April. Kemudian administrasi di periode kedua itu bulan Mei. Administrasi di periode ketiga itu bulan Juli. Kemudian terus administrasi lanjut seleksi kompetensi dasar atau SKD di bulan atau SKD di periode pertama itu di bulan Juni. SKD di periode kedua itu bulan Juli. SKD di periode ketiga itu bulan September. Kemudian ketika lolos seleksi SKD, kemudian seleksi selanjutnya disebut seleksi SKB atau seleksi kompetensi bidang. Di periode pertama untuk sekolah kedinasan itu bulan Juli. SKB periode kedua untuk instansi pusat itu bulan Agustus. SKB periode ketiga untuk instansi pusat daerah itu untuk di bulan Oktober. Kemudian pengumuman akhirnya untuk sekolah kedinasan di bulan Juli. Seleksi akhir atau pengumuman akhirnya untuk periode kedua yaitu untuk instansi pusat di bulan September. Pengumuman akhir periode ketiga atau untuk instansi pemerintah daerah itu bulan November. Jadi seperti itu pemirsa. Kita lanjut. Jadi pemirsa, teman-teman kalau udah tahu periode ini, persiapkan diri Anda dengan matang dan mantapkan diri Anda mau ikut seleksi di periode apa. Periode pertama kah, periode kedua kah, atau periode ketiga kah. Yang pasti kalian, teman-teman sekalian, wajib hukumnya untuk mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh agar tahun ini bisa lolos. Amin. Saya doakan lolos semua yang melihat video ini dan subscribe video ini. Oke, lanjut kita ke video selanjutnya. Nah, tadi kan ringkasannya kalau ini secara rinci sebetulnya sama aja, tapi ini lebih rinci lagi. Ini periodisasinya di atas. Jadi periode pertama itu seleksi administrasi ini bulan April minggu ketiga, SKD-nya bulan Juni minggu ke-3, seleksi lanjutannya atau SKB itu bulan Juli minggu ke-3, dan pengumuman akhirnya dimulai bulan Juli minggu pertama sampai September minggu ke-3, karena ini pengolahan hasilnya cukup lama, cukup banyak, makanya periodenya lebih lama. Kemudian aduh, periode ketiga itu untuk instansi pusat ya, CPNS dan PPPK instansi pusat. Itu pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasinya di bulan Juli. Kok Juli? Koreksi bukan. Bulan Mei minggu kedua. Kemudian
SKD-nya itu di bulan Juli minggu kedua, SKB dan SKB chat dan non chat itu bulan Agustus minggu ketiga, dan pengumuman akhirnya di bulan September minggu kedua. Kemudian periode ketiga itu pengumuman administrasinya di bulan Juli minggu keempat. Dan kemudian seleksi selanjutnya itu SKD itu di bulan September minggu ketiga. Kemudian seleksi selanjutnya itu SKB chat maupun non chat itu di bulan Oktober minggu keempat. Dan terakhir itu pengumuman akhir itu di bulan November minggu keempat, pemirsa. Jadi itu jadwal masing-masing periodisasinya. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Bagi teman-teman yang berniat untuk lulus tahun ini, pastikan kalian memilih periode mana yang menurut kalian yakin lulus. Ikut sekolah kedinasan periode kedua, periode pertama, ikut CPNS dan P3K pusat periode kedua, ikut CPNS dan P3K instansi daerah itu periode ketiga. Jadi jangan salah memilih ya, teman-teman. Saya doakan yang melihat video ini semua lulus tanpa terkecuali. Amin. Mungkin itu saja info terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar kami dapat berkarya untuk channel ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan selalu update info terbaru untuk kalian semua. Mungkin itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.